Pemirsa, tahun 2022 merupakan tahun yang sangat menantang bagi para pelaku industri minyak sawit. Harga komoditas minyak sawit yang melonjak tinggi, yang seharusnya menjadi berkah, justru menimbulkan petaka. Harga minyak goreng yang melonjak tinggi membuat pemerintah membatasi harga paling tinggi Rp14.000 per liter hingga melarang ekspor CPO. Pelaku industri kelapa sawit menghadapi kondisi yang sangat menantang pada tahun 2022. Di tengah melonjaknya harga komoditas minyak sawit yang seharusnya menjadi berkah, namun justru membentangkan jalan yang terjal bagi mereka, mulai dari pembatasan harga minyak goreng penjualan Rp14.000 per liter hingga larangan ekspor minyak sawit mentah. Chief Executive Officer PT Astra Agro Lestari Tbk, Santosa, dalam Talk to the CEO akhir pekan lalu mengaku sudah mulai khawatir dengan perkembangan harga CPO yang ekstrim pada akhir 2021. Karena harga yang begitu ekstrim dapat mendorong harga minyak goreng naik. Astra Agro Lestari pun menurut Santosa sudah mulai bersiap menghadapi kondisi yang sensitif apalagi menjelang Lebaran. Kita sebagai pemain saat itu kayak berjalan di jembatan Siratul Mustaqim. Kalau nggak berbuat baik sebelumnya, masuk neraka aja waktu itu. Saya bukan tukang ramal ya. Ternyata kan beberapa teman juga akhirnya ya kejadian kan. Sampai kita punya menteri baru. Nah itu kira-kira kan ke situ. Karena kalau itu memang langkah yang sangat-sangat sensitif hari-hari itu. Nah itu yang mempengaruhi keseluruhan kinerja. Nah, di Astra Agro saya melihat ada dua policy besar yang kita ambil. Satu, memperpanjang rotasi panen sehingga produksi inti mau nggak mau akan turun. Karena kalau rotasinya diperpanjang turun, bisnis proses kita rada kacau pasti. Dan sampai sekarang juga masih ada sisa-sisa untuk ngeberesin tahun ini. Tapi dengan produksi inti menurun, kapasitas pabrik kita jadi lebih besar, kita masih bisa menampung buah masyarakat. Itu pun kita menggunakan kuota. Jangan sampai kalau pabriknya cukup tapi tangkinya nggak cukup kan percuma, nggak mungkin jalan juga. Nah akhirnya itu kita bisa survive, tangki kita udah sampai seleher, tapi nggak sampai sewa kapal untuk jadiin floating tank. Ada beberapa pabrik yang memaksakan diri sewa kapal untuk floating tank. Anda bayangkan, kapal yang harusnya berjalan, ini disuruh diem, dipakai buat tangki timbun. Demi pabriknya masih jalan, kalau yang mampu. Kebijakan larangan ekspor CPO yang diberlakukan pemerintah dalam mengatasi masalah minyak goreng pada 28 April hingga 23 Mei tahun lalu membuat stok menumpuk. Beberapa produsen CPO bahkan harus menyewa kapal untuk dijadikan tempat penyimpanan stok CPO. Ratusan pabrik CPO juga terpaksa menghentikan produksi untuk sementara. 250 PKS yang stop produksi itu selama beberapa bulan. Nah, kalau stop produksi kan pasti masyarakat sekitar sengsara, karyawannya sengsara, nggak cuma pengusahanya. Semua pada saat itu memang sangat sengsara. Yang harusnya stok Indonesia itu kan rata-rata saya lihatin 5 tahun terakhir itu antara 3,5 sampai 4 juta ton nasional. Average-nya kan. Saat itu lebih dari 7,5 juta ton. Anda kebayang nggak kalau udah inventories gitu besar nggak bisa keluar barang? Santosa menyebut stok CPO nasional yang biasanya berkisar antara 3,5 juta hingga 4 juta ton menjadi 7 juta ton saat larangan ekspor CPO diberlakukan. Meski larangan ekspor dicabut pada bulan Juni, para pelaku industri sawit tetap harus berjuang untuk melakukan ekspor karena kapal-kapal yang masih digunakan sebagai tempat penyimpanan stok CPO. Astra Agro sendiri tidak bisa melakukan penjualan selama 3 bulan dan baru bulan September bisa melakukan ekspor. Tim Liputan Media Group Network.